Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kisah tentang Sayyidina al-Imam Husain al-Syahid memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita. Dimulai permasalahan dari meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan dan khalifah disepakati setelah Sayyidina Utsman terbunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib ketika mayoritas sahabat mengangkat beliau menjadi Amirul Mukminin, sahabat Muawiyah tidak sependapat, sehingga diceritakan dalam sejarah sahabat Muawiyah tidak membaiat Imam Ali dan beliau pindah ke Syam. Imam Ali menjadi khalifah di Kufah. Meninggalnya Imam Ali bin Abi Thalib seperti yang kita ketahui bersama dan sudah digambarkan, diceritakan oleh Nabi SAW. Qatalahu Abdurrahman bin Muljam. Nabi pernah bersabda, "Ya Ali, tahukah kamu ashqal awalin wa ashqal akhirin?" Orang yang celaka dahulu dan orang paling celaka di akhir zaman. Imam Ali menjawab, "Allah wa Rasuluhu alam." Allah dan Rasul yang maha tahu. Rasulullah menjawab, yang orang paling celaka dahulu yang membunuh untanya Nabi Saleh, dan orang yang celaka di akhir zaman yang memukul kepalamu di sini dan mengalirkan darah dari sini, dari jenggotnya. Kisah sangat panjang. Imam Ali seperti janji Nabi SAW, beliau tahu beliau akan mati terbunuh, dan yang membunuh dikatakan Abdurrahman bin Muljam. Syekh Al-Juma' mengatakan hafidul Quran. Abdurrahman bin Muljam ini hafal Quran. Subhanallah. Dan dia merasa nahi mungkar dengan membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah. Bagaimana syaitan merubah dan mempengaruhi dan menyesatkan seseorang berbuat dosa yang sangat besar, membunuh Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai bentuk ibadah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah Imam Ali meninggal, maka sahabat bersepakat mengangkat Sayyidina Hasan bin Abi Thalib menjadi khalifah. Sekali lagi, sahabat Muawiyah tidak sependapat dan dia mendirikan khalifah di Syam. Jadi di saat itu ada dua khalifah, Sayyidina Hasan dan Muawiyah. Imam Hasan setelah 6 bulan menjadi khalifah, beliau tanazal, turun dari kekhalifahannya dan diserahkan kepada Muawiyah sesuai dengan janji Nabi SAW. Nabi bersabda, "Khalifah setelahku 30 sana, 30 tahun. 30 tahun diambil Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, diambil Sayyidina Umar 10 tahun, dan sisanya Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Setelah Imam Ali bin Abi Thalib meninggal, 30 tahun kurang 6 bulan. Maka 6 bulan ini diambil Sayyidina Hasan sebagai khalifah Rasulullah yang terakhir, sesuai dengan janji Nabi 30 tahun. Setelah 6 bulan, maka diserahkan kepada sahabat Muawiyah, karena Nabi SAW menyatakan setelah 30 tahun bukan lagi khalifah, itu kerajaan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi telah bersabda, "Inna ibni hada sayyid." Anakku Hasan ini adalah pemimpin, dan Allah akan menyatukan dua kelompok besar minal muslimin. Nabi mengatakan dua kelompok ini semuanya Islam, kelompok Imam Hasan dan kelompok sahabat Muawiyah, dua-duanya Muslim. Ini penyaksian dari Nabi, dua-duanya Muslim.
ketika orang munafikin dan kebiasaan orang, ada provokator, hampirlah dua kelompok besar ini berperang, maka Imam Hasan turun dari khalifah dan diserahkannya sahabat Muawiyah menjadi khalifah, sehingga khalifah satu sahabat Muawiyah, dengan cerita yang panjang. Sahabat Muawiyah menjadi khalifah, ada yang mengatakan sampai 20 tahun. Di pertengahan sahabat Muawiyah menjadi khalifah, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal di kota Madinah pada tahun 51 Hijriah atas pendapat Imam Bukhari. Ada mengatakan 50, ada mengatakan 49, tapi Imam Bukhari condong kepada 51 Hijriah. Dikatakan beliau meninggal masmuman, diracun. Siapa yang meracun? Ada beberapa pendapat. Di antara pendapat yaitu salah satu istri beliau yang bernama Ja'dah. Dan ada ahli sirah yang mengatakan bahwa Ja'dah meracun Imam Hasan disuruh oleh Yazid wa Gomo. Dan itu pendapat ada khilaf, ada yang menyetujuinya, ada yang tidak menyetujuinya karena sejarah tidak sepakat tentang hal itu. Walhasil Imam Hasan mati dalam keadaan diracun. Dan beliau mewasiatkan ingin dikubur di samping Nabi SAW di hujrati Aisyah bersama Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Dan Imam Husain juga menginginkan hal itu, tapi Bani Umayyah tidak setuju dengan alasan Utsman tidak dikubur di situ. Kemudian dinasihati Imam Husain oleh sahabat, jangan sampai hal ini membuat pertumpahan darah, karena waktu itu kondisi sangat panas. Maka Imam Husain mengalah dan dikuburlah Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dibagi di samping Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ibu dari Imam Ali bin Abi Thalib, jadi neneknya Imam Hasan, dibagi. Kemudian kita kembali kepada inti cerita, yaitu Sayyidina Husain. Setelah Sayyidina Hasan meninggal, Imam Husain menjadi satu-satunya sorotan sahabat dan para pencinta Ahlul Bait untuk condong kepada beliau. Semakin banyak pencintanya, semakin banyak pengikutnya. Imam Husain sama sekali tidak mengganggu sahabat Muawiyah ketika dalam kekhalifahannya. Sampai sahabat Muawiyah udah usia udah tua dan beliau merasa udah ajal udah dekat, beliau mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah menggantikan beliau. Dan ini kesalahan yang dibuat oleh sahabat Muawiyah. Sekali lagi, yang maksum hanya Nabi Muhammad SAW. Ahlul Bait dan sahabat mereka bukan maksum. Mereka bukan maksum. Artinya Ahlul Bait dan sahabat bisa bersalah, tapi mereka adalah kaum yang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afallahu anhum, dan sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dalam Al-Qur'an Allah telah meridhai mereka, dan mereka adalah kaum yang sudah dijanjikan surga oleh Allah. Wa kullan wa'adallahu husnah, semuanya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang untuk kurang adab, kurang sopan, apalagi mencaci Ahlul Bait Nabi dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan sahabat bukan berarti memperbolehkan kita untuk mencaci mereka. Mereka adalah kaum yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Sahabat Muawiyah di sini bersalah dengan menjadikan Yazid pengganti beliau, karena mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasul bukan ditunjuk oleh Nabi. Nabi hanya memberi isyarat, talmih. Ketika beliau sakit, siapa yang menggantikan kamu sholat untuk jadi imam? Muru Abu Bakar, suruh Abu Bakar menjadikan imam, jadi imam. Perempuan datang dengan suatu hal, Rasulullah menyuruh untuk kembali besok. Si perempuan bertanya, kalau besok anda enggak ada, saya menemui siapa? Temui Abu Bakar. Banyak kisah-kisah yang sehingga membuat sahabat Nabi Muhammad SAW sepakat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasul. Ketika Sayyidina Abu Bakar mau meninggal, maka mengusulkan Sayyidina Umar untuk menjadi khalifah pengganti beliau, bukan putranya Abdullah, bukan putranya Abdurrahman bin Abu Bakar, tapi Sayyidina Umar. Di mana kita ketahui bahwa Sayyidina Umar lain qabilah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar dari qabilah Adi, Sayyidina Abu Bakar bukan, gak ada hubungan keluarga. Tapi Sayyidina Abu Bakar melihat bahwa Umar lah yang pantas mengemban amanat ini, maka dipilihlah Umar dan sahabat semuanya sepakat. Setelah Sayyidina Umar meninggal, sebelum beliau meninggal, beliau mengisyaratkan bahwa khalifah pengganti beliau salah satu dari 6 ashab syura. Beliau tidak melantik putranya Abdullah bin Umar sebagai ganti beliau lah. Beliau menyuruh ashab syura. Beliau punya ashab syura 6 orang, sahabat-sahabat mulia. Di antara ashab syura itu ada Imam Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat mulia yang lain. Imam Ali menyerahkan khalifah setelah beliau salah satu di antara 6 orang ini untuk musyawarah. Setelah musyawarah 6 orang ini disepakatilah Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Sekali lagi, khalifah setelah Sayyidina Umar bukan putranya, tapi hasil musyawarah. Setelah Sayyidina Utsman meninggal, maka sahabat sepakat menjadikan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, bukan tunjukan dari Sayyidina Utsman kepada anaknya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah Sayyidina Ali meninggal, Imam Ali tidak menyuruh Hasan jadi khalifah. Itu kesepakatan sahabat untuk Imam Hasan sebagai khalifah, karena beliau dilihat orang yang paling pantas di saat itu untuk menjadi khalifah menggantikan Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi Muawiyah berbuat salah. Ketika beliau udah sakit, beliau menunjuk putranya. Itu yang pertama. Salah, kita katakan salah walaupun dia sahabat Nabi, tapi tidak, sekali lagi, tidak mengurangi cinta kita kepada sahabat, tidak mengurangi penghormatan kita kepada sahabat. Kita jumpai sahabat Nabi dalam sejarah banyak yang salah. Sayyidina Nu'man, sahabat Nu'man, riwayat banyak menyatakan beliau sering kecanduan minum khamr, tapi kita tetap wajib cinta kepada sahabat Nu'man walaupun beliau pernah berdosa, dan kisah-kisah yang lain. Taib. Di samping kesalahan itu, ditambah lagi Yazid bin Muawiyah sama sekali tidak pantas untuk menjadi khalifah Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, karena perbuatannya yang banyak melanggar syariat Nabi SAW. Sehingga Sayyidina Husain dan para sahabat-sahabat yang besar yang lain banyak yang tidak membaiat Abu Yazid. Mereka tidak setuju dengan Yazid menjadi pemimpin umat Islam menggantikan sahabat Muawiyah. Bukan hanya Husain, tapi dikatakan di situ sahabat Jabir dan sahabat-sahabat yang lain tidak membaiat, tapi mereka tidak menjalin kekuatan untuk menggulingkan. Mereka tidak mau penumpahan darah di situ. Berjalanlah Yazid sebagai pengganti ayahnya, bertempat seperti ayahnya di Syam. Mekah, Madinah di bawah kekuasaan Yazid. Dikatakan Imam Husain ketika di Madinah, penguasa di situ sering mengganggu beliau, sehingga beliau merasa tidak nyaman di Madinah, sehingga beliau hijrah ke Mekah.
Tinggal di Mekah, penguasa Mekah walaupun itu bawahan Yazid tapi masih lebih lembut, lebih lunak, lebih menghormati daripada yang ada di Madinah, sehingga beliau tinggal di Mekah Mukarramah dengan sahabat-sahabat yang lain. Seketika beliau di Mekah, datanglah surat demi surat, 1, 10, 20, 100 sampai 1000 sampai 2000 sampai dikatakan 18.000 surat dari Kufah yang meminta Imam Husain untuk memimpin Kufah. Kufah waktu itu yang menjadi amir Kufah adalah Nu'man bin Bashir, sahabat yang mulia. Meminta Imam Husain, dan penduduk Kufah 18.000 orang yang mengirimkan surat kepada Imam Husain ke kota Mekah untuk beliau datang sebagai amiruhum, sebagai dilantik untuk menjadi khalifatul mukminin, menggantikan ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali, karena mereka tidak setuju dengan kepemimpinan Yazid. Surat datang kepada beliau, sehingga beliau untuk memastikan hal itu beliau menyuruh Ibn Ammih, putra dari pamannya Agil, Muslim bin Agil, untuk pergi ke Kufah melihat kenyataannya. Apakah benar penghuni Kufah dengan jumlah 18.000 orang itu menginginkan beliau untuk memimpin Kufah sebagai khalifah di Kufah? Keadaan di Mekah tidak ada masalah. Beliau tidak membaiat Yazid dan sahabat-sahabat yang lain tidak membaiat Yazid, tapi tidak ada masalah. Yazid tidak maksa mereka untuk membaiat. Yazid membiarkan. Intinya Yazid tidak ganggu mereka dan mereka tidak ganggu Yazid. Dan a'maluna walakum a'malukum. Jadi keadaan tetap aman, damai. Muslim bin Aqil datang ke Kufah, dilihat memang penghuni penduduk Kufah rata-rata menginginkan Imam Husain untuk datang dan memimpin Kufah. Beliau ketika di Kufah menjadi tamunya Hana bin Urwah. Hana bin Urwah salah satu tokoh masyarakat di Kufah yang cinta Ahlul Bait. Dan masuklah Muslim bin Aqil ke rumah Hana dan menjadi tamunya Hana. Mulailah datang orang-orang ke Muslim bin Aqil menambahi untuk meminta Imam Husain menjadi khalifah di Kufah. Sampai surat-surat mereka, pernyataan mereka, tanda tangan mereka kalau sekarang untuk membaiat Imam Husain bertambah dari 18.000 ditambah 12.000. Jadi totalnya 30.000 orang. Muslim bin Aqil menulis surat kepada Imam Husain. Setelah dilihat memang keadaan seperti itu, tinggal Imam Husain datang dan jadi khalifah, selesai. Maka beliau meminta Imam Husain, kabar yang sampai ke anda bahwa orang Kufah ingin sepakat menjadikan anda khalifah itu benar, dan saya lihat sendiri, dan sekarang ini surat dari saya bersama surat baiat dari orang Kufah sebanyak 12.000 orang, di samping 18.000 yang sudah sampai. Cepat kamu datang, Kufah sudah siap untuk menjadikan kamu khalifah. Dengan mungkin nasihat dan permohonan untuk umat Nabi, jaga umat Nabi dan seterusnya. Walhasil sampai surat Muslim bin Aqil, orang yang diutus oleh beliau dan dipercaya, maka beliau bertekad khalas daripada keadaan Madinah masih dalam bawahan Yazid dan beliau tidak nyaman dan keluarganya, maka beliau memutuskan untuk pergi ke Kufah. Para sahabat Nabi SAW sudah mencium bau tidak enak tentang Kufah dan kepergian Imam Husain. Maka beliau menasihati Imam Husain, jangan pergi, jangan percaya sama orang Kufah. Orang Kufah itu gampang membalik. Ya, mesti mengatakan ini surat dari Muslim bin Aqil yang kita utus ke sana, dan kenyataannya memang ahlu Kufah sudah siap dan menginginkan kita untuk ke sana.
Satu, setiap datang Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, menasihati beliau, ya Husain, jangan kau pergi, kalau bisa aku pegangi kamu, akan aku pegangi kamu. Asyik sahabat-sahabat Nabi mendatangi Imam Husain untuk tidak berangkat ke Kufah, karena dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Wah, Imam Husain sudah mencium bau itu. Dalam sejarah ada yang mengatakan, saya mau tidak mau harus terbunuh, karena beliau mungkin sudah mendengar dari Nabi SAW bahwa beliau akan mati terbunuh. Saya tidak mau Mekah atau Madinah banjir darah karena ada saya, menjaga penghormatan Mekah dan Madinah. Kalau memang terbunuh, saya terbunuh di luar Mekah dan Madinah. Walhasil, maka dibawalah semua keluarga Imam Husain, dikatakan 80 orang, 80 orang, sekian perempuan dan sekian laki-laki, hampir seluruhnya dibawa, hampir seluruhnya dibawa. Tinggal putra Imam Hasan 2 yang enggak ikut, dan putra Imam Husain semuanya dibawa, dan saudaranya Imam Husain, putra dari Imam Ali bin Abi Thalib yang bukan dari ibu Fatimah Zahra, di antaranya Abbas bin Ali bin Abi Thalib, ada yang namanya Umar bin Ali bin Abi Thalib, ada yang namanya Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib, ada yang namanya Uthman bin Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, ini menunjukkan bagaimana kecintaan Imam Ali kepada sahabat Abu Bakar dan Umar dan Uthman, sehingga putra-putranya dalam sejarah diberi nama seperti Umar, diberi nama Abu Bakar, diberi nama Uthman. Perjalanan ke Kufah, Imam Husain sudah sepakat dengan istrinya dan dengan putri-putrinya dan dengan saudara-saudaranya perempuan. Ini menunjukkan bahwa Imam Husain tidak akan perang, tidak akan merebut kekuasaan. Kalau merebut kekuasaan, dia tidak akan membawa perempuan-perempuan bersamanya. Dia akan membawa pasukan, tapi dia bawa keluarga dan dia bawa perempuan. Ini menunjukkan bahwa beliau akan pindah, bukan akan perang, akan pindah dari Madinah pindah ke Kufah, karena di situ dilihat beliau bisa berdakwah dan bisa membina umat Nabi SAW. Terciumlah hal itu oleh Yazid bin Muawiyah, bahwa Husain berangkat ke Kufah dan akan mendirikan khalifah, jadi khalifah di Kufah, dan orang Kufah udah cinta sama beliau dan seterusnya. Mungkin kabar itu 100% benar, mungkin kabar yang masuk ke Yazid ada yang provokator, menambah-nambah. Walhasil, dikatakan Yazid menasihati beberapa sahabat untuk menyuruh Husain tidak pergi ke Kufah. Di antaranya meminta Abdullah bin Abbas yang waktu itu ulama sahabat untuk menasihati Husain, Imam Husain, jangan pergi ke Kufah. Walhasil, Yazid mencium hal itu, maka langsung dia menyuruh Ubaidillah bin Ziyad, waktu itu menjadi Amir Basrah, disuruh untuk cepat pergi ke Kufah menggantikan Nu'man bin Bashir sebagai amir dan menenangkan keadaan. Artinya jangan sampai mereka berbalik ke Imam Husain, tidak mengakui kekuasaan Yazid. Cepatlah bergegas Ubaidillah bin Yazid yang disepakati oleh ulama bahwa dia ada orang fasik karena perbuatannya yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh Utsman adik saudaranya untuk menjadi amir di Kufah, di Basrah, dan dia cepat-cepat pergi ke Kufah menggantikan sahabat Nu'man bin Bashir. Mulailah Ubaidillah bin Ziyad mengatur kekuasaan, memperbaiki kekuasaan dan mengambil gobila-gobila, karena dia orang yang ahli dalam lobby dan melobi. Gobila-gobila dipanggil, ketua-ketua suku dipanggil, diberi uang, dikasih jabatan dan sebagainya, sehingga mereka kembali meninggalkan Imam Husain
dan mendukung Ubaidillah bin Ziyad. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, dan Imam Husain sudah berjalan ke Kufah, maka Ubaidillah bin Ziyad berhasil menangkap Muslim bin Aqil dan dibunuhlah Muslim bin Aqil, dan Sayyidina Husain tidak tahu bahwa Muslim bin Aqil terbunuh, dan Imam Husain tidak tahu bahwa Kufah udah berbalik lagi, enggak lagi mendukung beliau menjadi khalifah. Sekarang penduduk Kufah berbalik mendukung Ubaidillah bin Ziyad di bawah pemerintahannya Yazid bin Muawiyah, sehingga Muslim bin Aqil menyesal kenapa dia menyuruh Imam Husain untuk datang ke Kufah. Dia berusaha bicara, ngomong sama fulan, ngomong sama fulan, ngomong sama fulan untuk menggagalkan Imam Husain ke Kufah. Karena dia yang minta Imam Husain untuk cepat datang ke Kufah. Tapi hal itu takdir Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat. Muslim bin Aqil dibunuh oleh Ziyad. Bahkan Hana yang menjadi Sahibul Bait orang Kufah juga dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Sehingga ketika Imam Husain sampai ke satu tempat, Ubaidillah bin Ziyad mengutus 4.000 pasukan untuk menjadikan Imam Husain dan semua keluarganya termasuk perempuan menjadi tawanannya dia. Sampailah utusan Ubaidillah bin Ziyad. Banyak perbedaan di sini siapa yang diutus, dan kita tidak mau membahas mana yang benar. Walhasil tentara 4.000 mendatangi Imam Husain. Imam Husain terkejut, apa ini? Ini orang Kufah semua 4.000. Kala Imam Husain tanya, aina nahnu, di mana kita sekarang? Dijawab, Karbala, kita di Karbala. La haula la quwwata illa billah, karbun wa bala. Mengatakan ini di Karbala, karbun wa bala. Itu artinya ini musibah sudah besar. Melihat hal itu dan dapat kabar Imam Husain bahwa Muslim bin Aqil dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad, dan keadaan sudah berubah. Tidak lagi mendukung Imam Husain, tapi mau memerangi Imam Husain. Sehingga Imam Husain bertanya, wahai ente ahlu Kufah, kamu yang minta saya datang menjadi khalifah di sini. Ini surat-surat kamu. Sebagian surat ditunjukkan. Kalau jangan bicara surat sekarang. Sekarang kamu menjadi tawanan Ubaidillah bin Ziyad. Kalau saya jadi tawanan Ubaidillah bin Ziyad, tawanan itu orang kafir yang kalah peperangan. Saya Muslim. Kata Imam Husain, saya sahabat, saya cucu Nabi, gimana bisa jadi tawanan Ubaidillah bin Ziyad al-Fasik ini? Enggak bisa, mau tidak mau harus ikut. Imam Husain memberikan 3 tawaran. Udah, kita enggak usah perang, karena beliau lihat ini 4.000 orang. Beliau bawa perempuan-perempuan dan datang bukan untuk perang, datang atas diminta. Kalau biarkan saya kembali ke tempat saya datang, ayo kembali ke Mekah, udah. Anggap ini tidak terjadi apa-apa, saya mau balik. Nggak bisa. Atau karena kamu di bawah pemerintahan Yazid, halas, biarkan saya pergi ke Syam menemui khalifah kamu Yazid. Kita akan bikin kesepakatan dengan dia. Kalau nggak bisa. Kalau nggak, ya biarkan saya ke tempat perbatasan, saya mau habiskan hidup saya untuk dakwah ila Allah, untuk jihad fisabilillah melawan orang kafir. Kalau enggak bisa, harus menjadi tawanan Ubaidillah bin Ziyad. Hal itu tidak bisa terjadi, sehingga terjadilah mulai pertempuran 80 orang dengan perempuan melawan 4.000 orang. Satu persatu ahli bait Nabi, anaknya Husain, Imam Husain, anaknya Imam Hasan, saudaranya Imam Husain. Ada satu yang sangat ada di depan Imam Husain, menjaga Imam Husain, Abbas bin Ali bin Abi Thalib, saudara Imam Husain, putra Sayyidina Ali dari ibu selain Fatimah. Itu selalu mengawal Imam Husain
sehingga jangan sampai beliau yang terbunuh, sehingga Abbas pun terbunuh. Abbas bin Ali, yaitu ada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, itu sepupu Nabi. Ini Abbas bin Ali, putra Sayyidina Ali. Sehingga ringkas cerita terbunuh semua ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki. Tinggal Imam Ali Zainal Abidin. Ada Ali Akbar, ada Ali Asghar. Imam Ali Zainal Abidin usia beliau waktu itu kurang lebih 20 tahun. Dan beliau sakit parah, berdiri aja nggak mampu. Tapi beliau memaksa untuk membawa pedang, melihat ayahnya dibantai. Beliau keluar dari kemah dan terjatuh. Melihat hal itu, Sayyidina Husain menyuruh Zainab, saudaranya perempuan, untuk membawa Ali masuk ke kemah. Jangan sampai dia keluar dan ikut perang, karena hanya beliaulah satu-satunya anak Imam Husain yang tersisa. Kalau beliau terbunuh, habislah semua putra Imam Husain. Wa masyaallahu kan. Allah sudah berjanji kepada nabinya, inna a'tainakal kautsar, bahwa Allah berjanji memberi nabinya keturunan yang banyak. Maka terjagalah keturunan Imam Husain dari satu orang ini, Imam Ali Zainal Abidin, yang ketika di Karbala beliau dalam sakit parah, terbunuh semuanya. Dan ketika Imam Husain dipanah kakinya, di pedang tangannya, sehingga beliau tidak bisa berdiri, mereka takut siapa yang berani membunuh Imam Husain ini. Gak ada yang berani membunuh, gak ada yang berani membunuh. Ini satu sama lain saling memberikan semangat, sampai satu orang al-fasik al-khabith memenggal kepala Imam Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesailah peperangan dan dibawalah perempuan-perempuan, Sayyidatuna Zainab dan yang lain, ke Ubaidillah bin Ziyad dan kepala Imam Husain. Ketika dibawa kepala Imam Husain di depan Ubaidillah bin Ziyad, dengan sombongnya dan dengan congkaknya, ngambil tongkatnya, dan mulut Imam Husain yang suci dipermainkan dengan tongkatnya. Ada yang mengatakan hadir di situ Zaid bin Arqam, sahabi. Ada yang mengatakan Anas bin Malik. Walhasil ada satu sahabat Nabi yang hadir di situ, melihat pemandangan itu beliau enggak mampu berdiam dan mengatakan, angkat tongkatmu dari mulut Husain ya Ibnu Ziyad, karena saya sering melihat mulut itu dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menangislah sahabat Nabi melihat keadaan itu, dan dengan sombongnya Ibn Ziyad berkata, kenapa kamu menangis atas matinya Husain? Yalah, kenapa kamu menangis? Adakah kesedihan melihat kepala cucu Nabi yang mulia dihinakan seperti itu? Tidak cukup itu, Ubaidillah bin Ziyad naik mimbar dan dia berkata, innallaha qatala kadzdzab, Allah telah membunuh si pembohong, yang dimaksud Imam Husain, di hadapan banyak orang. Ada satu orang yang ada cinta kepada Ahlul Bait bangun di tempat itu dan mengatakan, antal kadzdzab, kamu dan ayah bapakmu pembohong, anta wa abuk, al-kadzdzab anta wa abuk, pembohong itu kamu dan bapakmu itu. Kamu membunuh cucu Rasul, kemudian berdiri di mimbarnya Rasul. Selesai semua itu, dibawalah rombongan perempuan-perempuan itu dan kepala Husain ke Yazid. Ada beberapa versi di situ. Intinya ada yang mengatakan Yazid bersedih, enggak tahu sedih benar apa sedih pura-pura, kok sampai diperginikan, kok sampai dipenggal kepalanya. Sesungguhnya Yazid ingin supaya
Imam Husain gagal memimpin Kufah hanya itu. Ada riwayat seperti itu. Ada yang mengatakan memang itu perintah Yazid. Walhasil itu sudah terjadi, dan kemudian pergilah Imam Ali Zainal Abidin dan perempuan-perempuan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perempuan dikarak. Kepala Husain ditaruh di depan. Artinya dihinakan. Tapi mereka tetap mulia, mereka tetap agung, mereka menjadi Sayyidus Syabab al-Jannah. Kemudian ada yang mengusulkan bahwa lebih baik kamu ke Mesir, dan di sana banyak pencinta-pencinta Ahlul Bait. Benar, maka mereka ke Mesir, disambutlah kepala Rasul Husain, disambut kepala Husain alaihi salam oleh para ulama, para salihin, diagungkan dan dimakamkan di Mesir, dan dibikinkan gubah di sana, dimuliakan, dan saudara-saudara perempuan Imam Husain dan putri-putri Imam Husain dihormati di Mesir dan diagungkan sampai meninggallah di Mesir Zainab dan para keluarga Rasulullah SAW yang lain. Inilah kisah ya dari Karbala. Ketika ditanya tentang Husain, tahukah kamu bicara tentang siapa? Kamu bicara tentang manusia yang karena hijrun Nabi margoduhu, tempat tidurnya itu di pangkuan Nabi. Imam Husain sedang tidur di pangkuan Nabi Muhammad. Wa sadrun Nabi mal'abuhu, dadanya Nabi itu tempat mainnya Sayyidina Husain dan Hasan, main di dada Nabi. Wa dhahrin Nabi markabuhu, dan punggung Nabi tunggangannya Imam Hasan Husain, sering menunggang naik di punggung naik di punggung Rasulullah, dan Rasulullah merangkak sampai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas atau yang lain, ketika melihat Hasan Husain ada di punggung Nabi dan Nabi merangkak seperti jamal, seperti onta gitu, beliau mengatakan khairu jamalukuma, sebaik-baik tunggangan ini tunggangan kamu wahai Hasan Husain, kamu naik di punggung Rasulullah. Maka Nabi menoleh dan mengatakan, dan sebaik-baik yang naik mereka berdua. Imam Husain banyak sekali keistimewaan ya. Husain minni wa ana min Husain, Husain dariku dan saya dari Husain. Ahabballah man ahabba Husain, mudah-mudahan Allah cinta kepada orang yang cinta kepada Husain. Inilah kisah tentang Maqtal Husain di Karbala dan penyebab keterbunuhannya Husain. Ada hal yang indah dari Habib Abu Bakar Adni bin Ali Masyhur yang baru saja meninggal. Beliau katakan kisah kejadian Karbala, pertengkaran di Karbala sekarang ini antara orang yang cinta dan orang yang benci. Ahlul Bait gak ikut-ikutan. Ahlul Bait gak ikut-ikutan dalam pertengkaran ini. Setelah meninggalnya Husain, pertengkaran sampai sekarang ini antara yang mengaku cinta dan orang yang benci. Ahlul Bait keluar daripada itu semua. Sikap Ahlul Bait digambarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Kita ketahui bersama bahwa Imam Ali Zainal Abidin, beliaulah yang menyaksikan kejadian itu. Beliau menyaksikan abahnya dan keluarganya dibantai. Apa sikap Imam Ali Zainal Abidin setelah kejadian itu? Kisah yang kita dapatkan dari para salaf kita, dari guru-guru mulia kita. Imam Husain tidak pernah membahas kejadian itu. Imam Husain meninggalkan kekuasaan semuanya. Beliau fokus di dalam ibadah, di dalam ta'ah, di dalam ilmu. Bahkan Sayyidi Habib Umar menceritakan, putra-putra yang membunuh ayahnya di Karbala belajar dengan Imam Husain. Mendidik putra-putra pembunuh ayahnya. Artinya apa? Anak-anaknya enggak ikut dosanya orang tuanya. Artinya apa? Udah kejadian itu udah selesai dan semuanya akan mendapat balasannya Imam Husain dengan keistimewaannya,
dan sudah dijanjikan oleh Nabi SAW bahwa beliau pemimpin pemuda di surga Allah. Hasan Hussein Sayyida Syababi Al-Jannah, dua pemimpin pemuda di surga. Kalau namanya pemimpin itu berarti orang yang sangat mulia, la khilaf. Dan orang yang membunuh Imam Hussein dan yang ikut membunuh Imam Hussein atau yang menyuruh membunuh Imam Hussein akan dapat balasannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Semuanya akan mendapat balasannya dan itu sudah selesai. Jangan hal itu membuat kita mempunyai masalah. Itu yang pertama. Langkah para salaf kita, para ulama kita seperti langkah Imam Ali Zainal Abidin. Tidak mencaci, tidak melaknat siapapun, karena itu bukan lagi thariqah Ahlul Bait mencaci dan melaknat seperti Imam Ali bin Abi Thalib ketika dicaci oleh orang dan beliau diam, anaknya bertanya, wahai abah, tidakkah kau dengar kamu dicaci, kenapa kau enggak balas? Imam Ali berkata, ya waladi, wahai anakku, mata ta'rif abaka sababa, kapan kau kenal ayahmu ini tukang caci? Kapan kau mengenal ayahmu Ali bin Abi Thalib tukang caci? Artinya mencaci, melaknat bukan thariqah Ahlul Bait. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin diteruskan oleh Sayyidina Muhammad Baqir melangkah dengan langkah yang sama, tidak membahas, tidak mencaci, apalagi melaknat. Diteruskanlah Muhammad Al-Baqir dan Imam Ja'far Shadiq alaihimussalam, terus sampai kepada Imam Muhajir Allah Ahmad bin Isa, terus kepada Al-Faqih Al-Muqaddam, terus kepada Habib Abdurrahman Segaf, terus kepada Fakhr Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, terus kepada Habib Abdullah Haddad, terus kepada awliya kita saat ini. Walhamdulillah, semuanya mengajak kita untuk mencintai Ahlul Bait, mencintai sahabat dan awliya as-salihin, dan menjaga mulut dari mencaci, dari melaknat, dan berbuat hal-hal yang tidak meridhai Allah dan tidak memberikan manfaat. Ini sekelumit ya, dan di luar sana banyak kisah-kisah ya yang lain yang mengundang fitnah, yang mengundang mengajak kita untuk marah. Kepada siapa kita akan marah? Orang yang bunuh udah meninggal dan sudah disiksa oleh Allah di kuburnya, kita mau marah kepada siapa? Kata Habib Umar, kita mau menggali kuburnya. Itu hal yang bodoh gitu loh. Mari kita ambil hikmah. Apa hikmah dari semua ini? Bagaimana kekuasaan bisa menghalalkan, bisa membuat orang berbuat apapun. Cinta kekuasaan bisa membuat orang berbuat apapun. Bahkan cucu Nabi pun kalau harus dibunuh untuk kekuasaan dia akan bunuh. Bahayanya kekuasaan. Dan pelajaran besar untuk ahli bait Nabi SAW. Marilah kita berbuat seperti Imam Ali Zainal Abidin. Aqbal alal ilm, konsentrasi di ilmu, konsentrasi membina, konsentrasi dakwah, konsentrasi amal saleh. Ini yang manfaat yang dilakukan oleh kita kalau kita mengaku pengikut Ahlul Bait atau kita Ahlul Bait. Dan jangan sampai cerita ini memperbolehkan kita mencaci sahabat Nabi Muhammad, merendahkan sahabat Nabi Muhammad, apalagi melaknat sahabat Nabi Muhammad. Amma Yazid, dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, ittafaqa bi annahu fasik. Yazid fasik. Muawiyah sahabat. Yazid bukan sahabat dan dia disepakati fasik. Dan Ubaidillah bin Ziyad fasik kabir. Dosanya nanti Allah yang menghisab, bukan kita. Dosanya Yazid, dosanya Ubaidillah bin Ziyad yang menghisab Allah, dan bukan tugas kita menghisab siapapun. Kita hendaknya melakukan apa yang perlu kita lakukan. Umur kita dikit, kesempatan kita hanya sejenak di dunia ini. Berbuatlah yang manfaat untuk kita dan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekelumit dari kisah Karbala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib, mengangkat derajat Hasan bin Ali
Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra. Mudah-mudahan mata kita dimuliakan oleh Allah, bisa berjumpa dan melihat mereka, ya, orang-orang yang mulia. Mengenang Imam Husain bukan hanya dengan menangis, mengenang Imam Husain bukan dengan memukul dada dan mencoba-coba baju lah. Mengenang Imam Husain dengan meneruskan perjuangan Imam Husain, dan itu ditunjukkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Dengan apa? Dakwah ilallah, dengan mengajar umat, dengan membimbing umat. Ini amalan yang menggembirakan Imam Husain kalau kita ingin bersama beliau. Bahkan kalau kita mengenang kisah salah satu di antara cucu Rasulullah SAW yang mati dalam keadaan syahid, ada namanya Sayyiduna Husain, Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Sayyiduna Husain waktu beliau wafat, waktu beliau meninggal di dalam peperangan namanya Karbala, dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah dan rombongannya. Kemudian Sayyidina Husain dibawa kepalanya mengelilingi daerah-daerah, berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Itu bukan satu kehinaan, akan tapi kemuliaan. Ikhwani, itu bukan satu kehinaan, tapi itu satu kemuliaan. Lalu sebagian orang mengatakan, wah, kalau cerita-cerita seperti ini, sepertinya Habib ini alirannya enggak. Kita lebih berhak, kita lebih berhak untuk memiliki Sayyidina Ali, kita lebih berhak untuk memiliki Sayyidina Husain, kita lebih berhak untuk memiliki keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Tapi kan nanti sama kayak rombongan yang sini yang situ. Justru kita ambil, ini kan orang-orangnya kita. Ini manhaj Rasulullah begitu. Waktu ada sebagian orang dari Yahudi, mereka berpuasa, ditanya, kenapa kalian berpuasa tanggal 9 Muharram atau 10 Muharram? Katanya karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nahnu ahqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk berpuasa karena diselamatkan Musa dibanding kalian. Artinya apa? Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, bukan malah dijauhi. Wah, nanti kalau kita bilang Sayyidina Ali terus, nanti kita dibilang rombongan sini. Enggak, justru kita ambil. Harusnya kita yang memiliki ghirah yang lebih besar kepada sahabat-sahabat Rasul, kepada orang-orang yang terdekat daripada keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah yang menarik ketika Sayyidina Husain ketika itu dibawa kepala keliling-keliling dari satu kota ke kota yang lain. Demi Allah, itu adalah kemuliaan. Karena keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa untuk dizalimi. Karena sesungguhnya bala asyaddun nasi balaan, kata Rasulullah SAW, orang yang paling besar musibahnya adalah al-anbiya, para nabi, thummal awliya, kemudian orang-orang yang dekat dengan Allah, thummal amthal fal amthal. Kemudian semakin dekat orang itu kepada Allah, semakin musibah akan lebih besar dia dapatkan. Bukankah kalian melihat bahwa pohon itu semakin tinggi, maka angin yang menerpa kepadanya akan lebih besar. Jadi kalau misalnya hidup kita adem-adem aja, tanyakan kepada keimanan kita, ketakwaan kita, ini kemana ini kita ini? Apa dilupain sama Allah? Kok kayaknya adem terus hidup, enak terus hidup, nggak ada musibah, nggak ada gangguan. Ujung-ujungnya kayak Fir'aun. Fir'aun dari semenjak lahir nggak pernah sakit, sekalinya sakit dikasih musibah sama Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sayyidina Husain dibawa tiba-tiba masuk ke kota lain. Memang dihinakan, tapi sesungguhnya itu adalah kemuliaan. Karena orang tahu, orang mulia mau dihinakan satu dunia tetap mulia. Kalau Allah inginkan kemuliaan, yu'izzullahu may yasha wa yudhillullahu may yasha. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Satu dunia memuji, media dia punya, tapi Allah sudah letakkan dalam hati orang kebencian kepadanya. Mau ngomong apa ente tetap aja ada benci. Betul atau tidak? Mau ngomong apa, mau baca berita di mana aja udah nggak percaya, sudah hati udah benci. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakin ainus sukhut tubdil masawiyah. Mata yang sudah dijadikan cinta kepada sesuatu, maka yang nampak di dalam fikirannya adalah hal-hal yang baik saja. Tapi kalau sudah benci kepada seorang, walaupun sesuatu yang baik yang dilakukan oleh orang tersebut tetap saja dipandang jelek. Intinya Sayyidina Husain dibawa ke satu kota ke kota yang lain. Di satu kota ada pecinta Ahlul Bait, pecinta keluarga Nabi, mengatakan kepada satu-satunya keturunan Nabi namanya Ali Zainal Abidin. Siapa namanya?
Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, putra Sayyidina Husain satu-satunya, yang lain dibunuh semua kecuali beliau. Dari sinilah adanya keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Al-Husain. Wahai Ali, saya ingin tawarkan kepadamu. Kamu tahu saya adalah orang yang kaya raya di daerah sini. Maksud kamu apa? Saya pecinta keluarga Nabi. Katakan kepada saya apa yang saya perlu bantu, saya akan bantu. Kamu sebut saja. Saya memiliki harta yang banyak. Allah permudah kepada saya untuk memiliki harta yang banyak. Dan engkau, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian. Maka kita saling berbagi. Mudah-mudahan Allah mempermudah kamu dan juga memberikan pahala kepada saya. Kata Sayyidina Ali, apa yang kamu bisa lakukan? Saya bisa memberikan harta sebanyak apapun yang kamu mau. Oke. Sekarang kalau kamu memiliki harta yang banyak, sekarang kamu hiasi kepala ayah saya. Buat keranda yang terbaik yang pernah ada. Bila perlu buat dari emas. Buat seindah-indahnya. Sehingga dibawa ke kampung, ke kota demi kota, mereka orang semua akan fokus kepada kepala ayah saya. Maksud kamu apa? Apa yang kamu inginkan dari hal tersebut? Apakah untuk memuliakan ayah kamu, wahai Sayyidina Ali? Demi Allah tidak, kata beliau. Dengarkan apa yang dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Demi Allah tidak. Yang saya inginkan hanyalah ketika kami memasuki satu kota demi kota lain, orang-orang hanya fokus kepada kepala ayah saya, sehingga mata mereka tidak sempat untuk melihat adik-adik perempuan saya yang dihinakan, yang dibawa kemana-mana, kakak-kakak saya, perempuan-perempuan dari syaraif, dari keluarganya Rasulullah SAW yang dihinakan ketika itu, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk melihat mereka. Itu yang diinginkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, daripada menghias ayahnya supaya orang fokus kepada bapaknya dan lupa kepada keluarga-keluarga perempuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka punya ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala permudah. Begitulah para ulama kita, para sulaha kita yang mereka mendapatkan maqam yang tinggi karena didasari ilmu. Oleh karena itu kalau pengen tahu sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah, kita berilmu. Itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Kalau pengen tahu kira-kira apa sih yang paling disukai oleh Rasulullah dari saya, kita berusaha untuk menjadi orang yang berilmu. Oh tapi udah tanggung nih, saya udah tua banget ini, saya udah berumur banget, saya udah tinggal nunggu waktunya saja, udah udzur ini, mikir udah nggak bisa. Jadikan anak kamu orang yang berilmu. Tapi udah tanggung ini, udah terlanjur, anak saya ditarbiyah dengan tarbiyah yang tidak baik. Kamu punya cucu, jadikan cucu kamu orang berilmu. Selagi kamu ada niat, selagi kita ada niat untuk menjadi orang yang bisa membanggakan Rasulullah SAW, maka usahakanlah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama di kota Seyun di Hadramaut, beliau pernah mengatakan, "Mashi yasurru qalban nabi mithlu talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang bisa membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih senang dibanding ketika seseorang belajar. Tidak ada. Makanya kita seperti sekarang ini belajar, setidaknya berusaha untuk menjadi orang yang disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu kita dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid melihat ada orang berkumpul berzikir, ada lagi orang berkumpul membahas tentang keilmuan. Rasulullah duduk di mana? Duduk bersama orang-orang yang berilmu. Kita juga tahu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya hadis yang sahih, riwayat Abu Hurairah. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, beliau datang ke pasar, teriak-teriak, "Ayo Rasulullah bagi-bagi warisan, Rasulullah bagi-bagi warisan." Warisan Rasulullah dibagikan di masjid. Akhirnya semua orang datang, yang di pasar ditutup semua, dikunci tokonya, mereka semua datang ke masjid Rasulullah SAW. Dilihat ada apa? Ternyata yang dilihat hanya ada majelis-majelis ilmu. Dipanggil Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kenapa kamu tipu? Kenapa kamu dusta? Kamu katakan bahwa warisan Rasulullah SAW dibagikan di masjid." Maka Abu Hurairah mengatakan bahwa inilah warisan Rasulullah. Ilmu itu adalah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Tapi apa yang mereka wariskan? Ilmu. Orang yang sudah mengambil berarti dia mengambil bagian yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paham dengan ilmu,
mereka-mereka yang faham dengan ilmu akan beribadah dengan ibadah yang baik. Oleh karena itu para ulama kita, sekali lagi saya katakan, mereka orang-orang yang mumpuni dalam keilmuan sehingga mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu mana hal yang benar, mana hal yang buruk.